Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Marisa, NPM 19310109 dari Fakultas Kedokteran Umum. Sebelum kita memulai untuk membacakan surah-surah dalam Al-Quran, adakah baiknya kita mengetahui hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Al-Quran, alangkah baiknya kita mengetahui hakikat dari Al-Quran tersebut. Sedangkan para ulama tafsir Al-Quran dalam berbagai kitab ulum Al-Quran itu banyak mendefinisikan Al-Quran itu ditinjau dari segi etimologisnya, bahwa si Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u qira'ah atan wa qura'an wa qur'anan. Nah, di mana kata Quran itu berarti menghimpuni dan menyatukan. Al-Quran pada hakikatnya dia itu merupakan himpunan huruf-huruf dan kata-kata yang menjadi satu ayat. Himpunan ayat-ayat itu menjadi surat, himpunan surat itu menjadi Al-Quran, dan di samping itu juga mayoritas ulama mengatakan bahwa Al-Quran dengan akar kata Quran itu satu menjadi Al-Quran itu merupakan himpunan huruf-huruf dan kata-kata yang dapat dibaca. Sedangkan makna Al-Quran secara terminologi sendiri, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat abadi kepada Rasulullah yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh manusia. Diturunkan ke dalam hati Rasulullah SAW, diturunkan ke generasi berikutnya secara mutawir. Ketika dibaca bernilai ibadah dan berpahala besar. Dari definisi di atas kita dapat menyimpulkan 5 bagian penting dalam Al-Quran tersebut, di mana Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang datang dari Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Maka firman-Nya parah menjadi mulia dan agung juga, yang harus diperlakukan dengan layak, pantas, dimuliakan dan dihormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yanziku ani al-haut in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah engkau diucapkan itu Al-Quran menurut kemuliaan Kedua, Al-Quran adalah mukjizat manusia, tak akan sanggup membuat yang senilai dan sebanding dengan Al-Quran, baik satu mushaf maupun hanya satu ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum fi rabbi mimma nazzalna ala abdina fatu bis waroi min mili wa ud'u suhada'yakum min dunillahi inna kuntum sadiqina wa in lam taf'alu wa lan naf'alu fa'utuku an-narra'a wa qudha ansuwahi wajijarrata a'intu lil kafirin. Ketiga, Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innahu la tarlu rabba ala
alamin. Dan yang terakhir itu Al-Quran disampaikan secara mutawir, Al-Quran dihafalkan dan ditulis oleh banyak sahabat secara turun-temurun. Al-Quran itu dianjurkan kepada generasi berikutnya dari orang banyak ke orang banyak. Dengan cara seperti itu, keaslian Al-Quran itu terpelihara sebagai wujud jaminan Allah terhadap kehadiran Al-Quran. Inna nahnu tarlana zikra wa innan lah lanahfid. Sadaqallahul azim. Nah, mungkin sekian penjelasan untuk hakikat-hakikat dan surah yang terdapat dalam Al-Quran. Jika ada kesalah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.